Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gladys Angelika Panjaitan dengan NIM 4012411118 dari kelas 3E. Di sini saya sedang mengerjakan tugas dari Pak Sintong dengan mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua hal penting yang berkaitan dengan hubungan diplomatik internasional. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan persona non grata dalam Vienna Convention dan on Diplomatic Relation atau Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Kedua, saya akan memberikan analisis terhadap salah satu kasus nyata yang berkaitan dengan penerapan status persona non grata dalam praktik hubungan internasional. Pengertian persona non grata dalam hubungan antar negara, keberadaan perwakilan diplomatik seperti duta besar dan staf kedutaan merupakan simbol dari kerjasama dan hubungan baik antar dua negara. Namun tidak semua pihak diplomatik berjalan dengan mulus. Ada kalanya seorang diplomat melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum, norma, atau mencampuri urusan dalam negara tempat ia bertugas. Nah, disinilah konsep persona non grata berlaku. Istilah persona non grata berasal dari bahasa Latin yang berarti orang yang tidak diinginkan. Dalam konteks hukum internasional, istilah ini diatur secara tegas dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara penerima dapat sewaktu-waktu tanpa harus menjelaskan alasannya memberitahukan kepada negara pengirim bahwa seorang anggota misi diplomatik dinyatakan sebagai persona non grata. Dalam hal demikian, negara pengirim wajib memanggil kembali orang tersebut atau mengakhiri fungsinya di negara penerima. Dengan kata lain, negara penerima memiliki hak penuh dan mutlak untuk menolak atau mengusir diplomat asing kapan saja, bahkan tanpa perlu memberikan alasan resmi. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan kedaulatan negara, agar tidak ada tindakan diplomatik yang mengancam keamanan nasional atau melanggar etika hubungan internasional. Misalnya, apabila seorang diplomat kedapatan melakukan kegiatan spionase, menyebarkan propaganda politik, atau mencampuri urusan dalam negeri negara tempat ia bertugas, maka negara penerima dapat secara sah menetapkan sebagai persona non grata. Setelah itu, negara asal diplomat tersebut diwajibkan untuk segera menarik pulang diplomatnya. Jika tidak dilakukan, maka negara penerima dapat menolak untuk mengakui keberadaan orang tersebut sebagai diplomat, sehingga hak-hak imunitasnya juga akan dicabut. Tujuan dan fungsi persona non grata. Secara umum, kebijakan persona non grata memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara penerima. Negara memiliki hak untuk melindungi kepentingannya dari segala bentuk campur tangan pihak asing, termasuk dari diplomat yang menyalahgunakan statusnya. Kedua, menegaskan disiplin diplomatik. Dengan adanya kemungkinan dinyatakan persona non grata, para diplomat diharapkan dapat menjaga perilaku dan menghormati hukum negara tempat mereka bertugas. Ketiga, menjaga hubungan diplomatik agar tetap sehat. Meski tampak keras, pengusiran seorang diplomat sering dianggap sebagai solusi paling diplomatis dibandingkan tindakan militer atau pemutusan hubungan total. Analisis kasus berdasarkan video. Sekarang, mari kita beralih pada kasus nyata yang menjadi contoh penerapan konsep persona non grata. Dalam video yang dijelaskan mengenai salah satu kasus diplomatik di mana seorang diplomat asing diusir oleh negara tempat ia bertugas. Sebagai contoh, kasus yang sering dijadikan rujukan adalah pengusiran diplomat Rusia oleh beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan setelah terjadinya dugaan kegiatan spionase dan
keterlibatan Rusia dalam kasus peracunan terhadap mantan agen intelijen Sergei Skripal di Inggris pada tahun 2018. Dalam kasus ini, pemerintah Inggris menetapkan beberapa diplomat Rusia sebagai persona non grata dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan wilayah Inggris dalam waktu 7 hari. Langkah Inggris ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa. Mengapa hal itu dilakukan? Karena tindakan yang dilakukan dianggap telah melanggar prinsip dasar hubungan diplomatik, yaitu non-interference atau tidak mencampuri urusan internal negara lain. Dengan menetapkan status persona non grata, negara penerima ingin menunjukkan bahwa pelanggaran semacam itu tidak dapat ditoleransi, sekaligus menjaga martabat dan keamanan negaranya. Secara hukum, langkah ini sepenuhnya sah dan dilindungi oleh Pasal Konvensi Wina 1961. Negara penerima tidak diwajibkan memberikan bukti publik atas tuduhannya, karena hak untuk menentukan seseorang sebagai persona non grata bersifat diskresi penuh dari negara penerima. Namun, dalam praktiknya, tindakan ini seringkali menimbulkan ketegangan diplomatik antar negara. Misalnya, setelah pengusiran diplomat Rusia oleh negara-negara barat, pemerintah Rusia juga melakukan tindakan balasan dengan mengusir diplomat-diplomat dari negara-negaranya tersebut. Fenomena ini sering disebut sebagai tindakan resiprokal atau reciprocity, yaitu pembalasan yang masih dalam koridor hukum diplomatik internasional. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas, saya dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, persona non grata adalah mekanisme hukum yang sah dalam hubungan diplomatik untuk mengusir diplomat asing yang dianggap melanggar aturan atau mengganggu keamanan nasional. Kedua, dasar hukumnya terdapat pada Pasal 9 Konvensi Wina 1961 yang memberikan hak penuh kepada warga negara penerima untuk menetapkan seseorang sebagai persona non grata tanpa harus menjelaskan alasannya. Ketiga, meskipun tindakan ini menimbulkan ketegangan antar negara, secara prinsip justru bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik tetap dalam koridor hukum dan etika internasional. Terakhir, dalam konteks kasus nyata seperti pengusiran diplomat Rusia atau kasus serupa lainnya, penerapan persona non grata menunjukkan bahwa kedaulatan dan keamanan nasional merupakan prioritas utama dalam hubungan antar negara. Baik, saya Gladys Angelika, pamit undur diri, bye-bye.